Kalau barusan beberapa ustadz bicara tentang berbagai tekanan media kepada FPI, saya pikir kita sudah tidak usah kaget lagi, itu sudah langganan, sudah sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu kita panik untuk menghadapinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memenangkan kita. Tapi memang saya perlu ingatkan, di Indonesia ini masih terlalu banyak media cetak dan elektronik yang tidak independen, bahkan cenderung memojokkan dan memusuhi Islam. Di tangan saya ada sebuah buku bagus, tadi dibawa oleh Ustadz Abdullah bin Said Abdad. Ini dikarang oleh seorang jurnalis yang pernah bekerja kepada sejumlah media cetak maupun elektronik, termasuk TV-TV nasional kita. Dia kupas di sini bagaimana kezaliman media massa terhadap umat Islam. Dan salah satunya di dalam pembahasannya ini, yaitu tepatnya di halaman 36, dia bahas kezaliman pemberitaan media terhadap Front Pembela Islam. Dia kupas dari berbagai macam kezaliman, berbagai macam kebohongan, berbagai macam, yaitu hal-hal yang tidak benar berupa fitnah yang memang sengaja dikemas menjadi berita untuk memojokkan umat Islam, saudara. Saya pikir buku ini cukup bagus, dikarang oleh Muhammad Fadil Zain. Silakan untuk Anda baca supaya Anda tahu bagaimana trik-trik media untuk memojokkan daripada gerakan Islam. Saya kasih contoh. Pada saat dialog terjadi di TV One, waktu ada acara Indonesia Lawyer Club, di situ ada seseorang mengaku ketua forum warga Kendal bicara, dan ditulis oleh TV One sebagai ketua forum warga Kendal. Ternyata beberapa wartawan, termasuk wartawan Suara Islam, terjun ke Kendal beberapa hari waktu yang lalu. Warga Kendal protes. Itu dari mana ketua forum warga kami? Itu preman. Ini warga yang protes, sudah. Dari mana itu preman mewakili kami? Itu nggak benar. Nah, jadi beberapa wartawan-wartawan Muslim sudah terjun, bahkan warga di sana tetap mendukung sampai saat ini penutupan tempat pelacuran. Dan gak sampai di situ. Pada saat mereka dengar keputusan DPP FPI meminta kepada Polres Kendal untuk membebaskan 4 yang ditahan mereka karena merusak kendaraan FPI, kami DPP minta kalau yang ditahan itu warga, bebaskan. Karena warga mungkin emosi, ada kecelakaan, ada tabrakan, biasa, itu manusiawi sekali. Tapi kalau yang ditahan itu preman, jangan dibebaskan. Apa jawaban warga Kendal? Mereka katakan kepada pimpinan FPI di Jawa Tengah, tolong kasih tahu Habib Rizik, jangan dibebaskan dulu. Besok kami rame-rame mau ke Polres, mau lihat di warga kami atau preman. Karena kami yang kena. Kalau warga kami bebaskan, tapi kalau preman jangan dibebaskan. Nah, jadi biar Anda tahu, artinya warga sendiri mengakui preman-preman ini banyak memakai nama warga. Karena di daerah mereka itu ada geng, namanya geng Ronggolawe, dipimpin oleh seorang preman Kristen yang meresahkan, yang membackup daripada tempat-tempat maksiat di sana. Nah, jadi sekali lagi ini banyak penipuan. Dari mana TV One langsung mengatakan ini wakil warga, wakil masyarakat? Mestinya TV One tanya warga dulu. Nah, kalau TV One kecolongan lain masalah, tapi kalau memang sengaja sudah diplot sedemikian rupa, inilah salah satu kezaliman media massa terhadap umat Islam. Nah, kemudian ada lagi salah satu media internet, saudara, memberitakan bahwa tawaran beasiswa dari DPP FPI kepada kedua anak korban ditolak. Fitnah, dusta. Orang tua kedua anak tersebut, suami daripada almarhumah, datang ke rumah ini, saudara. Bicara dengan saya hampir 1 jam. Dia menyampaikan keluhannya, dia menyampaikan isi hatinya, dia curhat, dan kita minta maaf, kita tawarkan beberapa tawaran, dan tawaran itu diterima dengan baik. Beasiswa itu sudah diterima untuk 2 bulan pertama, untuk 2 anak yang ditinggalkan oleh almarhumah, dan bantuan-bantuan lainnya tetap kita berikan sampai saat ini, bahkan disaksikan oleh Polres dan Polsek setempat, serta disambut baik oleh semua warga yang ada di sana, saudara. Nah, ini kadang-kadang media suka bikin berita-berita bohong, sudah.
Nah, maka itu ini yang perlu kita waspadai. Karena itu saya minta umat Islam, sebagaimana amanat Allah dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik dengan membawa suatu berita, periksa, teliti dulu beritanya. Jangan main percaya, saudara. Sebab kalau kita mudah percaya dengan suatu berita, itu akan merugikan pihak lain, saudara. Dan inilah yang terjadi terhadap Bapak Presiden. Nah, Bapak Presiden menerima berita dari berbagai media massa yang menghakimi, vonis dari media ditelan bulat-bulat, langsung memberikan pernyataan bahwa Kisruh FPI di Kendal mencederai Islam. Ingat, SBY mengatakan FPI mencederai Islam di Kendal. Kenapa? Karena FPI sweeping, FPI merusak, dan FPI main hakim sendiri. Ini tuduhan SBY, sudah. Jadi SBY mengatakan FPI mencederai Islam, merusak Islam, menjelekkan Islam. Kenapa? Karena FPI sweeping, FPI merusak, dan FPI main hakim sendiri. Pertanyaan saya, atas dasar apa Bapak SBY mengatakan sedemikian rupa? Datanya yang mana? Saya tambahkan lagi, wartawan Suara Islam dan beberapa wartawan media Islam lainnya turun 2 hari yang lalu ke Kendal, menemui daripada pemilik dan penjaga daripada pom bensin. Mereka menyatakan tidak ada FPI melakukan perusakan. Ini yang punya pom bensin bilang FPI nggak merusak. Tapi wakil ketua DPRD dengan Wakapolresnya mengatakan FPI merusak. Jadi ini banyak penyesatan opini, saudara. Maka itu saya anjurkan baca media-media Islam, saudara, jangan sampai kita terkelabui oleh berita-berita yang menyesatkan. Nah, karena itu, saudara, akhirnya apa yang disampaikan oleh Pak SBY tidak bisa tidak. Karena SBY mengatakan FPI mencederai Islam, dan saya selaku ketua umum FPI, saya berkewajiban untuk menjawab. Saya melakukan jawaban. Artinya satu, saya bantah bahwa FPI tidak melakukan sweeping, bahkan FPI yang di-sweeping. Jangan lupa ini yang di-sweeping siapa? FPI, sudah. Orang Kapolres Kendalnya mengatakan FPI tidak melakukan sweeping kok. Kapolres Kendal mengatakan FPI tidak melakukan sweeping. Itu kepala keamanan setempat. Presiden mengatakan melakukan sweeping. Malaikat apa presiden? Matanya bisa melihat di sana, saudara. Ini kan sama-sama pejabat negara. Kapolres kan pejabat negara, saudara. Nah, kemudian FPI dikatakan, saudara, dalam persoalan tersebut bukan hanya sweeping, merusak. Merusak apa? Pom bensin. Ternyata pemilik pom bensin mengatakan FPI tidak merusak. Jadi presiden dapat berita dari mana? Yang berikutnya main hakim sendiri. Siapa bilang main hakim sendiri? FPI mendatangi Kapolres, turun bareng Polres, saudara. Itu sudah sesuai prosedur. Justru FPI dihakimi massa, dihakimi preman. Jadi saya berkewajiban selaku ketua umum Front Pembela Islam, karena presiden menyampaikan berita yang tidak benar. Saya tanya, kalau berita yang tidak benar disampaikan, itu bohong atau bukan? Itu bohong, sudah. Kalau FPI tidak melakukan itu, presiden mengatakan melakukan itu, berarti fitnah atau bukan? Ya. Itulah sebabnya kenapa saya katakan, saudara, kasihan. Ternyata presiden bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti suatu berita, tapi hanya seorang pecundang yang menyebar fitnah. Pertanyaannya, apa sih arti pecundang? Ramai di televisi. Itu jangan-jangan wartawan sendiri nggak tahu pecundang apa sih. Suruh buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pecundang itu ada 3 arti. Pertama, saudara, pecundang itu artinya mengalahkan. Jadi kalau dikatakan si A mempecundangi si B, maksudnya si A mengalahkan si B. Jadi pecundang itu artinya orang yang dikalahkan. Itu arti pecundang. Jadi kalau saya melihat SBY dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya pecundang. Enggak ada yang aneh dengan kata pecundang, saudara. Bukan SBY saja, kita semua kalau dikalahkan oleh hawa nafsu kita,
kita berarti kita semua juga, termasuk saya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, pecundang itu adalah hasutan atau mengeluarkan ungkapan yang pedas yang menyakiti pihak lain, sudah. Itu namanya pecundang. Jadi kalau dikatakan mempecundang, mengeluarkan kata-kata yang pedas menyakiti pihak lain. Saya tanya, SBY mengatakan FPI sweeping, merusak, main hakim sendiri, padahal FPI tidak melakukan itu. Pedas tidak? Menyakiti tidak? Berarti SBY bukan hanya SBY, termasuk kita. Kalau kita mengatakan seseorang dengan kata-kata pedas, sudah, sampai dia itu sakit hati, berarti kita pecundang. Atau kita menyampaikan saudara hal-hal yang menghasut, berarti kita pecundang. Nah, SBY ungkapannya pedas, menyakiti FPI, makanya kita sebut. Yang ketiga, pecundang itu artinya menipu atau membohong. Nah, sekarang FPI tidak sweeping, disebut sweeping, artinya FPI tidak merusak, disebut merusak, artinya FPI tidak main hakim sendiri, dituduh main hakim sendiri, berarti orang yang membohong disebut. Nggak ada yang salah, sudah. Saya juga gitu, kalau saya bohong, saya pecundang. Kalau saya dusta, saya pecundang. Kalau Anda semua bohong dan dusta, berarti Anda semua pecundang. Kira-kira jelas ya? Bukan di TV rame, Habib Rizik ngatain SBY pecundang. Wah, pengamat Ruhut ikut bicara. Pak Munarman ditanya, bagaimana Pak Munarman soal Ruhut? Pak Munarman jawab, itu TV rusak, ntar mati sendiri. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bukan kita menghina, kita bicara fakta. Kalau yang disampaikan oleh Bapak SBY itu bohong, dusta, menghasut, menyakiti perasaan orang lain, itu disebut pecundang. Kita bicara fakta dan data, bukan menghina. Tapi kalau ada pihak sana yang mengatakan menghina, ya terserah, yang gue pikirin. Gak ada urusan, saudara. Kita bicara apa adanya. Qulil haqqa walau kana murra. Nah, sekarang yang begini ya, lalu bagaimana tentang tuntutan? Ruhut mengatakan polisi harus tangkap Habib Rizik karena sudah menghina presiden. Saudara, Ruhut ini suruh belajar hukum yang betul. Padahal dia sarjana hukum rimba. Nah kok SH nggak ngerti hukum, saudara? Dalam KUHP pasal 134 dan 136 yang merupakan pasal penghinaan terhadap presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu pasal itu berlaku. Kalau ada orang menghina presiden, saudara, siapapun, polisi berhak langsung tangkap tanpa laporan. Itu bukan delik aduan, itu sudah. Siapa saja yang menghina presiden, tangkap. Polisi boleh proses. Itu dulu, karena ada pasal 134 dan 136 KUHP. Pasal itu sudah dibatalkan. Kalau sudah dibatalkan, berlaku tidak? Tidak. Jadi tidak ada lagi pasal penghinaan terhadap presiden. Andai kata ucapan saya dimaknai sebagai penghinaan, tidak ada lagi pasal penghinaan presiden, sehingga polisi tidak punya hak untuk main tangkap orang yang dianggap menghina presiden. Tapi di KUHP ada pasal 110, pasal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini delik aduan, yang bersangkutan mesti melapor, saudara. Nah, kalau dianggap saya ini menghina presiden, yang dihina siapa? Presiden. Berarti yang mesti lapor? Presiden. Suruh lapor. Jadi presidennya mesti datang ke Mabes Polri, datang ke Polda Metro Jaya melapor. Pak polisi, saya mau melapor. Kenapa? Saya dicemarkan oleh Habib Rizik. Itu peraturan, sudah. Itu peraturan hukum. Nggak boleh presiden main perintahkan Kapolri, Kapolda, tangkap Habib Rizik untuk periksa. Ini negara hukum. Kalau presiden merasa terhina, merasa dicemoohkan, saudara, dengan kalimat tadi, merasa dicemarkan, lapor. Turun, presidennya turun, datang ke Polda, lapor. Pak polisi, saya mau bikin laporan. Ditulis nama siapa? Susilo Bambang itu. Tapi tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, ditulis dulu. Lah kan di BAP sudah. Nggak boleh presiden
memberikan laporan tanpa memberikan nama. Nanti akan diminta polisi, mana KTP-nya? Lo kalau nggak ada KTP ditolak sudah. Ini peraturan, ini negara hukum. Makanya si Ruhut nggak ngerti hukum. Mau bilang tangkap Habib Rizik, ahli hukumnya. Kira-kira jelas tidak? Enggak, saya nggak khawatir. Kalau memang SBY merasa dicemarkan, lapor. Tapi kalau SBY melapor, dia salah sendiri. Kenapa malu? Nah, kalau saya tanya, Habib, bagaimana kalau akhirnya beliau lapor? Ya kita akan siap tunduk kepada hukum, sudah. Kenapa tidak? Beliau lapor, saya dipanggil. Nanti kalau wartawan tanya, paling saya bilang, ya begitulah. Dikritik, cengeng. Orang Betawi bilang apa ya? Jadi nggak usah dipikirin, saudara, nggak usah dipikirkan. Saya tidak ingin memperbesar itu, cuma saya ingin memberikan jawaban ini supaya jamaah tenang, tidak berpikir yang aneh-aneh, saudara. Tenang aja, nggak ada masalah. Mau lapor silakan, mau proses silakan. Ini negara hukum, tidak ada yang tebal hukum, termasuk Ketua Umum Front Pembela Islam. Dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya ungkapkan, saudara, di mata hukum. Sekali lagi, saya siap mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Karena saya bukan sedang menghina, saya bukan sedang mencaci maki orang, saya bukan sedang merendahkan presiden, tapi saya sedang mengkritik dengan fakta dan data. Karena presiden mengatakan FPI mencederai Islam, karena FPI melakukan sweeping, FPI melakukan main hakim sendiri, dan FPI merusak, padahal FPI tidak melakukan itu semua. Kalau bicara mencederai Islam, siapa mencederai Islam? Mari kita lihat, SBY membiarkan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Jangan kita bicara di seluruh Indonesia yang jauh, dekat dari istana, hanya 300 meter sepanjang jalan Ayam Buruk dan Gajah Mada. Ada tarik lanjang, ada pelacuran, ada prostitusi, ada perjudian. Presiden tidak mampu kok untuk menenyakannya, sudah. Presiden membiarkan kemaksiatan, presiden membiarkan Ahmadiyah sampai hari ini tidak dibubarkan. Islam dihinakan, beliau biarkan, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan mega skandal korupsi masih terkatung-katung. Masalah Hambalang, masalah Bank Senturi, masalah Wisma Atlet, masalah BLBI dan lain sebagainya, semua tidak tuntas. Beliau sebagai seorang presiden Muslim yang dengan sengaja membiarkan kemungkaran merajalela, dengan sengaja melindungi aliran sesat Ahmadiyah yang menodai Islam, dengan sengaja membiarkan tidak menuntaskan mega skandal korupsi, itu saudara artinya SBY mencederai Islam. Mencederai Islam. Beliau presiden umat Islam, presiden Republik Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim terbesar di dunia, saudara. Siapa jadi presiden Indonesia berarti menjadi presiden umat Islam. Nah, kalau presiden umat Islam begitu tingkah lakunya, itu namanya mencederai Islam. Saya tidak pernah merasa dalam hal itu saya menghina, saya rendahkan, tidak. Saya bicara apa adanya, fakta, data, terserah. Orang lain mengartikan itu menghina, mencela, itu persepsi masing-masing, saudara. Nah, jadi jangan berharap bahwa Habib Rizik mungkin hari ini mau minta maaf, kan? Minta maaf dari mana ya? Kita minta maaf kepada orang-orang yang kita bersalah kepada mereka, atau kita tidak bersalah, tapi mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang soleh kepada Allah. Kalau orang-orang baik tanpa kita punya salah pun kita datang, kita minta maaf, kita minta doanya, saudara. Tapi orang-orang yang bersalah kepada ajaran Islam, yang sengaja membiarkan penghinaan terhadap Islam, maka kami tidak akan pernah minta maaf kepada makhluk yang seperti ini, saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga tolong jangan dibesar-besarkan lagi. Dan sengaja puluhan wartawan datang kemari, semua saya tolak. Nah, saya tidak berminat untuk wawancara dengan wartawan, saudara, karena wartawan ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, saya tidak menghina pekerjaan wartawan. Saya bukan tidak percaya kepada wartawan. Saya percaya dengan wartawan. Saya yakin mereka meliput dengan ikhlas, tulus, dan melaporkan apa adanya. Tapi saya tidak percaya dengan mereka yang ada di dapur media, saudara, yang menentukan mana yang harus ditayangkan, mana yang tidak ditayangkan, mana yang dimuat dan mana yang tidak dimuat, saudara. Maka itu dalam tahun terakhir ini saya banyak menolak semua daripada wawancara-wawancara dengan berbagai macam wartawan, kecuali wartawan-wartawan dari media Islam yang memang seperjuangan dengan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi gak usah khawatir,
FPI tidak kekurangan juru bicara, FPI tidak kekurangan tokoh, FPI tidak kekurangan kiai, FPI tidak kekurangan habaib. Masih banyak orang-orang yang bisa menggantikan saya untuk memberikan penjelasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan ma'alul qiyam. Silakan.